firman Tuhan. Betapa Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sangat peduli bagi saya dan saudara di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah kesulitan tantangan hidup. Bukti adalah bahwa jika kita sampai ada di tangga akhir tahun, tinggal menghitung waktu, kita akan menyongsong hari kelahiran yang sangat dahsyat Yesus Kristus Tuhan kita, dan mengakhiri tahun 2021. Itu satu tanda, satu bentuk bukti kepedulian Allah bagi saya dan saudara. Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami, betapa sangat pedulinya Engkau Tuhan bagi kami. Engkaulah, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang sangat peduli, yang rela mati bagi kami di atas kayu salib. Itu bukti yang sangat dan mahal bagi kami, haleluya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan, dan kami tahu ya Allah, di saat firman Allah diberitakan, tanda-tanda menyertai kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus Tuhan kami. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa dahsyatnya bagi kami. Bahkan bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang disiarkan langsung atau secara langsung, bahkan juga akan mendengar lewat video-video yang akan di-share. Biarlah dia menikmati kuasa lawatan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, pakai hamba sebagai alat berkat-Mu malam hari ini. Curahkan kuasa-Mu yang tak terbatas itu dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, segala roh kekuatan iblis telah mati lenyap hilang kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya sangat senang dengan lagu tadi. Di tengah badai, Allah sangat peduli. Dia sangat peduli bagi saya dan saudara. Walaupun tentu perjalanan kita yang tinggal menghitung hanya waktu, kita akan mengakhiri tahun 2021. Dan ini sudah masuk suasana Natal ya. Lagu-lagu Natal sudah mulai tanggal 1. Dan saudara kekasih Tuhan, itu bukti kepemimpinan kepedulian Allah bagi saya dan saudara. Malam hari ini saya akan mengangkat satu bagian firman Tuhan, yang firman Tuhan ini sudah sering diangkat. Bagaimana Yesus berjalan di atas air, membuktikan bahwa dia sangat peduli kepada orang percaya. Dan di situ kita akan belajar bagaimana Petrus juga bisa membuktikan kepedulian Yesus, bahkan dia juga bisa berjalan di atas air. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Beberapa waktu yang lalu firman ini saya sudah angkat di YouTube, dan saya akan mengangkat kembali bagi kita di dalam wadah ibadah kita persekutuan doa Oikumene. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Tema sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab, Yesus berjalan di atas air. Kita akan baca secara bergilir mulai dari saya. Ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi ketika Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku tidak takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sesudah Yesus menentangnya, mendengar dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu membuat?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu mendengar dia kata sesungguhnya engkau anak-anak. Haleluya. Pada akhirnya saudara dikasih Tuhan dan firman Tuhan mencatat, semua mengaku dialah anak Allah. Haleluya. Ini suatu peristiwa perkara yang sangat luar biasa. Kejadian ini pada saat Yesus selesai dengan mujizat yang sangat luar biasa, 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu menurut catatan Alkitab, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Satu perkara mujizat yang terjadi pada waktu itu, dan kemudian ceritanya mereka mau menyeberang lewat danau di seberang. Pada waktu itu kemudian Yesus memberitakan orang banyak itu kembali, karena mereka telah dikenyangkan dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan yang luar biasa mujizat yang dibuat. Mereka sangat memuliakan Tuhan karena perkara yang mereka lihat, dialah Tuhan Sang Juru Selamat surga bebas itu sendiri. Yang kemudian dia perintahkan murid-murid menyeberang seberang. Tetapi Yesus kemudian dia naik ke atas bukit dan dia berdoa di situ. Ini yang kemudian ada hal yang terlewat oleh para murid. Mungkin karena ini komando Yesus, mereka turun dan hormat. Tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa untuk melewati badai dan tantangan harus mulai mengawali dengan doa. Orang bilang apa? Doa itu nafas kehidupan dia. Dengan doa bisa mengubah segala sesuatu. Saudara, kekasih malam ini saya memberikan tema, bersama dengan Tuhan kita melewati badai. Bersama dengan Tuhan kita melewati badai. Malam hari ini saya akan membawa kita untuk fokus kepada Petrus. Kalau tema di sini Yesus berjalan di atas air, tetapi saya mau fokus kepada kita di sini. Petrus berjalan di atas air. Kok bisa Petrus bisa berjalan di atas air? Di sinilah kisahnya di sini. Bagaimana supaya Petrus bisa berjalan di atas air? Inilah di sini dia mulai belajar tentang mengenal siapa itu Yesus. Pada saat tantangan badai gelombang itu menghantam, dan pada saat yang sama Yesus tahu dan dia sangat peduli. Dia lihat dari jauh, sekitar jam 3 dini hari atau jam 3 malam, dia perhatikan bahwa para muridnya sedang luar biasa dihantam badai gelombang. Yesus sangat jauh di atas bukit, tapi kemudian Yesus di sana, dia sangat peduli, menunjukkan bahwa dia tahu bahwa apa yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen atau orang percaya di tengah kesulitan badai, termasuk bencana wabah corona ini, dia sangat peduli. Dan untuk itu contohnya di sini, dia peduli pada para rasul, para murid pada waktu itu. Kemudian jam 3 dini hari dia melangkah. Kan kaget kan? Dalam gelap, goncangan gelombang begitu luar biasa, tiba-tiba seorang muncul berjalan di atas air sekian mil. Bayangkan dia berjalan di atas air. Ini yang kemudian bayangan orang berpikir ini hantu. Karena mereka mungkin belum pernah lihat Yesus berjalan di atas air. Padahal kemudian dia tunjukkan bahwa dia adalah sang penguasa itu sendiri. Kuasa di surga dan di bumi dia punya. Kalau kita baca di Matius 28 ayat yang ke-18, pada saat dia sebelum naik ke surga, dia tegaskan kepada para rasul pada waktu itu,
Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Segala kuasa itu telah diberikan milikku. Dia membuktikan ini saat kisah tentang dia berjalan di atas air. Saudara kekasih Tuhan, siapa yang tidak takut gelombang badai? Yang pernah lewat laut Sabu itu, laut Sabu pernah lewat Rote juga lewat Buku Afu. Siapa yang tidak takut? Atau jangan jauh-jauh ke Pemana pada waktu misalnya gelombang badai, karena dilewat tidak. Saudara, ada satu cerita. Ini ketakutan juga sama dengan para murid, wajar. Siapa yang tidak takut? Kalau dia bilang begini, anak Tuhan tidak takut, tidak mungkin. Manusia hidup, dia merasakan. Yesus menunjukkan juga bahwa dia sebagai Allah Tuhan, tapi dia manusia juga pernah menangis. Manusia wajar pada saat menghadapi situasi seperti ini, tergoncang. Tetapi dia akan menunjukkan bahwa dia datang lebih dekat kepada kegoncangan itu untuk menunjukkan bahwa dia Allah Tuhan yang hadir. Saudara, satu kisah cerita. Saya waktu masih aktif survei ke Pemana atau ke Kojadoi, ada saya satu punya teman. Mudah-mudahan kalau dia nonton ya, kalau buat di YouTube juga dia nonton. Orang dari Timur, kerja di dinas kesehatan. Saudara, setiap kali kami dua bersurvei namanya Langgar Laut di Pemana atau Palue atau ke Kojadoi Pemana, dia mesti bawa satu karung putih. Di dalam karung itu isi apa? Itu isi gabus. Kemudian ada tudi sepotong begini. Saya tanya, ini maksudnya apa lu bawa gabus? Supaya dia bilang kalau tenggelam nanti saya selamat. Kali ini takut mati. Terus tujuan lu bawa tudi pisau untuk apa? Sampai yang rampas di gabus, saya tikam dia begini. Kalau takut mati. Memang betul. Pada waktu kita naik di atas perahu, dia tegang minta ampun. Waktu itu dengan kepala dinas. Waktu kepala dinas yang lama. Kami sampai di Pemana, kami kembali. Kalau di Pemana itu mungkin sudah pernah pergi ya, di Ngolo. Itu saudara, dia punya air kalau misalnya surut, itu dia jauh, sekitar 200 meter. Jadi harus dengan sampan kecil, baru jalan naik di perahu induk, perahu motor besar untuk ke Momere. Kami kebetulan pada saat posisi itu air surut. Jadi sampan harus kami naik beberapa orang. Saya kepala dinas dengan dia ini, tapi dia masih pegang di karung begini, yang tudi di dalam ini. Ini sampan ini mau jalan sekitar 200 meter baru naik di perahu induk. Saudara, karena sakit gemetarnya, saya lihat di perahu ini sampan ini ada pakai tangan, tapi ada tagoyang begini. Saya lihat dia gemetar, duduk kayak begini, saudara. Sampai di perahu ini lagi sekitar jarak sekitar begini. Harusnya perahu sampan ini dia menepi dulu, sandar tuh biasa dia punya yang orang bawa tuh sandar dulu, baru kita naik. Ini saudara, sekitar jarak begini, dia langsung lompat begini. Lompat langsung pegang di sini. Kita semua ikut sama-sama untuk kita pegang ini ujung perahu besar sini. Kepala dinas begini, lu bermaksud apa? Lu bikin kita mati. Dia bilang begini, yang penting saya selamat. Saudara, ini kan takut yang mau mati karena benar ini. Ini juga yang dihadapi oleh para murid. Takut pada waktu itu ketakutan wajah. Padahal mereka ini orang-orang kenamaan nelayan yang hebat, Petrus. Tetapi menghadapi badai yang dahsyat ini, mereka tidak bisa mampu dengan kekuatan manusia. Yesus muncul pada waktu itu berjalan di atas air. Saudara, luar biasa Yesus berjalan di atas air. Dia menunjukkan kehadiran dia sebagai Allah dan Tuhan kepada para murid pada waktu itu. Tapi mereka salah mengerti di sini. Mereka pikir ini hantu yang biasa begini. Ini yang kadang-kadang kita keliru. Kadang-kadang kita bilang ini badai, ini sudah hancur, ini barangkali ini hantu, ini setan yang datang. Padahal sebenarnya apa? Pada saat badai gelombang, orang percaya menghadapi tantangan hidup, Yesus sedang hadir di saat itu untuk menunjukkan bahwa dia peduli atas masalah persoalan saya dan saudara. Sehingga saya sering katakan, sering anak-anak muda bilang begini, aduh saya putus cinta. Atau begini, dia putus cinta.
aduh ini saya sudah hilang harapan, saya lebih bunuh diri, ataupun begini, saya sudah ini satu-satunya yang saya cinta di dia, ini saya sudah tidak bisa lagi, dan saya mau bunuh diri saja. Saudara, ini persoalannya apa? Ini saudara yang kadang-kadang kita sering mengerti di sini. Kita pikir bahwa ini sudah dunia kiamat, padahal tidak. Masalah itu sebenarnya sedang terjadi di mana Allah Tuhan sedang hadir pada waktu itu. Masalah itu Yesus tunjukkan di sini. Makanya saudara kasih Tuhan, saya mau katakan di sini. Terlepas daripada kemudian mereka cara pemahaman mereka bahwa Yesus itu hantu, tapi kemudian pada Yesus mengatakan begini, tenanglah aku ini, jangan takut. Setelah mereka semua sudah tenang, kita perhatikan baik-baik di sini. Satu murid di sini yang merespon di sini. Maka saya mau katakan di sini, orang yang bisa melewati bersama dengan Tuhan di tengah badai adalah orang yang mulai belajar seperti Petrus di sini. Dia mulai percaya akan apa yang mau dikatakan oleh Yesus. Yang tadi saya mau katakan pertama awal, mereka lupa berdoa. Sehingga ini yang persoalan. Padahal doa itu bukan berarti setelah saya dan saudara berdoa bebas dari masalah, tidak. Doa itu memang kita untuk benar-benar menunjukkan bahwa apa? Kita mengandalkan Tuhan. Itu saya mau katakan dulu. Pada waktu yang lalu saya sudah kasih contoh ya. Kalau saudara mau tunjuk diri, bilang kita ini kan manusia ibarat nol. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nilainya 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah 1. Kalau Allah itu 1, saya dan saudara manusia ini 0 kebuah. Pasang lu 0 hebat di depan, mau sehebat apapun, jabatan, kedudukan, harta, milik, segala macam lu hebat. Sementara lu pasang 0, 0, 0, 0 akan bunyi tetap 1. 0 mau pasang sampai dengan 12 juga dia akan tetap 0, 0, 0, 1. Satu yang tetap di atas segala-galanya, karena dia adalah Tuhan dan Allah. Coba saudara andalkan Tuhan, pasang 1 di depan. Kami mau untuk Tuhan engkau yang nomor 1. Pada saat kita pasang 1 dan ikut 0 kemudian, maka dia akan bunyi nilai 10. Pasang lagi 0 yang berikut, saya tetap andalkan Tuhan 100. Sampai dengan yang 12, dia akan bunyi triliun. Melambangkan bahwa pada saat mengandalkan Tuhan, maka saudara, saya dan saudara berharga di mata Tuhan dan dia akan menghargai. Karena saya dan saudara mengandalkan dia, menomor satukan dia, maka dia akan turun. Di sinilah Petrus belajar. Mulai pada saat dia mendengarkan firman itu, dia mulai belajar tenang di hadapan Tuhan. Dia menyadari tadi lupa mungkin berdoa. Saudara, dia belajar mendengarkan firman Tuhan. Di sini kita belajar sih. Ada pada ayat yang ke 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, perhatikan kita baik-baik di sini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus mulai peka di sini. Tadi dia mulai yang tadi saya katakan, berdoa, berdoa, dan berdoa. Itu wujud mengandalkan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menghidupkan, yang di dalamnya ada kebenaran. Itu kalau tidak salah Roma 1 ayat 16 dan 17 ya. Pentingnya belajar mendengarkan firman Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara kekasih Tuhan, dari sinilah Petrus belajar tentang bagaimana mereka mendengarkan tentang suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, karena dia tahu bahwa pada saat dia mendengarkan itu ada kekuatan. Tadi doa, lupa doa. Tapi Tuhan Yesus ajarkan, membuktikan bahwa doa itu penting. Andalkan Tuhan, wujud andalkan Tuhan. Doa supaya kita tahu penyerahan diri hidup ini betul-betul sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang kedua di sini bahwa
belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk belajar firman Tuhan, belajar untuk memahami firman Tuhan, belajar untuk terus kemudian mendapat kekuatan di dalam firman Tuhan. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan menolong, menghidupkan, di dalamnya ada kebenaran. Yang kemudian pada saat dia mendengarkan, dia katakan di sini tadi, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat yang selanjutnya dikatakan begini, ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan baik-baik di sini. Pada saat Petrus sudah begini, Tuhan, apabila engkau itu Tuhan, suruhlah aku, ini Petrus. Saya pakai bahasa saya sehari-hari. Suruhlah beta, ini Petrus, berjalan juga seperti engkau Tuhan di atas air. Petrus tidak bilang begini, suruhlah beta untuk berenang di atas air, tidak. Alkitab mencatat jelas di sini. Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah saya juga berjalan seperti engkau di atas air kepadamu. Haleluya. Saya baca firman Tuhan ini merinding sekali. Petrus meminta tanda daripada Tuhan. Kalau engkau Tuhan, maka suruhlah aku Petrus berjalan sepertimu berjalan di atas air. Direspon oleh Tuhan di sini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu. Dikatakan di sini, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus tadi di atas air, tapi tak kala dia dengar firman Tuhan itu satu kekuatan bagi dia. Maka dengan firman itu membangkitkan iman dia di tengah badai gelombang itu. Maka dia turun dan melangkah di tengah air badai gelombang yang ada, menjumpai Yesus di sana, karena dia tahu bahwa firman yang keluar daripada Yesus adalah firman yang memberikan kemenangan, firman yang menguatkan, firman yang menyelamatkan. Dengarkan firman Tuhan, tadi ada kekuatan. Kalau orang hanya ikut nonton film sinetron dan segala macam, ataupun nonton dan lain dengar, apakah iman tambah? Tidak. Tidak loh. Apalagi misalnya dengar, misalnya putus cinta tadi. Anak-anak muda dengar baik-baik. Putus cinta terus kosong coba dengar di lagu yang bilang nikah ini lagu apa? Yang bilang pulangkan saja aku ke rumah, waktu itu pasti tambah sedih, lubuk hati tambah sakit. Tapi coba sebaliknya begini, dengar lagu rohani, hati akan damai di sini. Berbeda sekali. Karena apa? Di dalam musik rohani itu ada kekuatan di situ. Karena itu firman, salah satu yang terekspos lewat lagu pujian itu sendiri. Itu contoh sampai. Petrus dengarkan firman ini, apa yang dikatakan Yesus adalah firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang menyelamatkan. Iman dia timbul. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Iman saya bisa timbul di tengah situasi yang ada adalah saya belajar firman Tuhan, saya dengar firman Tuhan, saya percaya itu, dan kemudian itu yang membangkitkan iman saya. Petrus belajar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada saat Yesus berbicara kepada dia, maka dia tahu ini apa yang dikatakan Yesus ini benar adanya. Dia Tuhan yang hidup. Makanya Petrus apa? Pada waktu Tuhan Yesus bilang begini, turun, datanglah. Petrus dengarkan itu firman. Dia turun di tengah badai gelombang. Dia datang injak di atas air seperti Yesus. Yang tadi berdoa, belajar akan firman Tuhan, kemudian harus percaya atas firman Tuhan. Jangan ragu-ragu terhadap dia Yesus. Yang saya sering katakan, Yesus itu adalah Tuhan. Kehadiran Yesus pada waktu itu membuktikan kepada para murid pada waktu itu. Dia yang pada saat ini kamu kenal hanya Yesus dari Nazaret. Tapi dia tunjukkan pada waktu itu, dialah penguasa semua alam semesta. Dia adalah Tuhan yang adalah hadir pada waktu itu. Maka harus ada pengakuan. Dan Petrus belajar mendengar firman Tuhan, percaya bahwa dia inilah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Dia percaya bahwa Yesus inilah Sang Penguasa alam semesta. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yang kemudian itu yang membuat dia belajar percaya di situ, dan dia mulai percaya dan dia mulai mengambil tindakan iman.
Saudara, ini yang berbeda di sini. Petrus belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang berikut adalah dia mulai bertindak atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Percaya dan dia turun bertindak, berjalan di atas air. Saya dan saudara bisa melewati badai gelombang tak kala kita sudah berdoa, penyembahan dia terus, memuji dia, mengandalkan Tuhan, dengar firman Tuhan, baca terus kitab suci terus dan seterusnya, dan kemudian membangkitkan iman saya dan saudara dan bertindak dengan iman di tengah badai. Jangan ragu bimbang. Kita belajar dari Petrus ini kemudian bahwa terlepas kemudian dia jatuh, tetapi ada pertolongan Tuhan pada waktu itu yang tepat bagi dia. Saudara, kasih Tuhan yang berikut di sini bahwa kemudian Petrus mulai melangkah mendapati Yesus berjalan di atas air. Petrus melangkah di atas air, dan mungkin dalam pengalaman sejarah Petrus nanti kemudian mungkin ya dia bangga bahwa, woi, mungkin dia begini, orang masih bodoh, woi, kosong begitu, tapi beta dia sudah pernah berjalan di atas air. Mungkin ini dia bisa bercerita sejarah. Dia pernah berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Karena apa? Dia tahu dia bersama dengan Yesus. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan dengan Sang Tuhan, Sang Juru Selamat dunia itu. Dia akui itu. Karena firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-berapa? 10 ayat yang ke-9. Setiap yang mengaku bahwa Yesus itu adalah, mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dia akan diselamatkan. Yesus sekarang duduk di tahta kemuliaan, memerintah di surga dan akan datang sebagai raja dan segala raja. Tetapi di sanalah dia begitu luar biasa dengan kemuliaannya sebagai Allah Tuhan. Dia memerintahkan segala kuasa dan kemuliaan dia turunkan bagi saya dan saudara di tengah situasi bencana gelombang badai. Yang penting di sini tadi, percaya akan dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Andalkan dia sebagai Allah Tuhan itu sendiri yang akan datang kemudian sebagai Tuhan dan Raja dan segala raja. Yang kemudian kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dan terus ini bertindak dengan iman, maka di sini kita akan memperoleh jawaban dan kita akan melewati badai gelombang dunia dan tantangan ini. Saudara kasih Tuhan, di sini Petrus mulai lihat, belajar untuk berjalan, melangkah. Jadi kalau kita begini, kita banyak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, betul, kita sudah banyak memuliakan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan butuh untuk tindakan. Tindakan dengan cara apa? Tadi lagu bilang begini, tahun ini tahun Yobel, tahun pembebasan. Terus kita menyanyi terus begitu, percaya terus demikian di lingkungan begini tidak bisa bertindak. Apa cara bertindaknya? Percaya Yesus, sebarkan firman Tuhan lewat apapun media sosial. Suatu ketika pemulihan wabah corona, Injil beritakan, itu bukti tanda bahwa kita percaya pada Yesus. Tapi kalau kita hanya sekedar bilang yang penting formalitas, berkumpul seperti begini, terus menerus tidak. Tetapi pada saat kita mulai percaya firman Tuhan, bertindak, mulai yang hal-hal sepele tadi, contoh kesaksian tadi, mulai di situ praktekkan iman kita, percaya bahwa dia Tuhan Sang Juru Selamat, yakin atas firman itu sendiri yang dia sampaikan, yang kita baca, kita renungkan, dan bertindak dengan iman, percaya apapun itu Tuhan pasti menolong. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, membuktikan bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi Petrus, maka saya dan saudara juga bisa mendapatkan itu. Yang penting tadi seperti tadi, percaya akan dia Yesus Tuhan, andalkan dia, berdoa rajin, bersekutu rajin, melayani Tuhan rajin, terus berbaca, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan terus mengalami satu pembaruan hidup, dan kita akan bisa melangkah di tengah badai tantangan yang ada. Saudara kasih Tuhan, yang berikut di sini, tetap teguh dengan Tuhan, sekalipun kita sebagai manusia tadi saya bilang, sekalipun kita bisa jatuh. Tetap teguh dengan Tuhan, sekalipun kita sebagai manusia, saya katakan kita tidak akan bisa bilang lu hebat, tetap teguh berdiri, akan jatuh, akan bisa goyah seperti Petrus. Contohnya begini, pada saat Petrus melangkah mendapatkan Yesus, tapi kemudian tadi dia mulai terbagi, dia punya satu konsentrasi. Yang tadi yang saya mau mendalui begini,
kita tetap teguh dengan Tuhan dan tetap fokus pada Tuhan. Petrus mulai, karena dia jatuh di sini, kenapa? Dia mulai terambil, dia mulai yang tadi badai, dia tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dia sudah melangkah di tengah badai, tapi pada saat itu dia mulai buyar karena fokus dia kepada Tuhan mulai terbagi. Ini yang membuat dia jatuh pada saat itu. Kita baca tadi di ayat yang keberapa? Ke 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Dia punya fokus tadi, keteguhan tadi mulai terganggu oleh karena badai gelombang. Banyak kita juga demikian, banyak kita jatuh, banyak kita tidak bisa berdaya oleh kenapa? Kita tadi mengandalkan Tuhan, bahwa cinta Yesus bergumul dan mengandalkan Tuhan yang sungguh, tapi kemudian badai gelombang datang, kita mulai buyar. Betul kusunya Tuhan tolong saya, betul kusunya Tuhan hadir di saat itu. Ini yang membuat Petrus juga pada saat itu dia karena badai gelombang ini, dia mulai terbagi konsentrasi dia. Maka kemudian apa yang membuat, karena ketakutan itu membuat dia jatuh, dia kehilangan fokus. Tetap fokus dengan Tuhan. Jangan karena masalah persoalan, bencana, tantangan apapun yang membuat kita akhirnya kita lari daripada Tuhan. Ini satu hal yang membuat orang sering bisa jatuh dan melupakan Tuhan. Hati-hati di sini. Saudara kasih Tuhan, itu kemudian jangan sampai begini. Saya pernah dengar almarhum Pater Berta di lapangan, kita masuk bilang di dalam gereja, kita bilang haleluya, tapi kemudian setelah keluar, tak kala kita dengar suatu masalah persoalan, kita mulai bilang haleluya. Tapi pada saat dengan masalah ataupun katakanlah begini, persoalan masalah juga misalnya dapat lihat nona cantik atau nona yang ganteng, kita bilang haleluya. Ini juga persoalan. Tetap fokus pada Tuhan. Orang yang bisa berhasil dan bisa berjalan di tengah badai melewati bersama dengan Tuhan adalah dia tetap fokus pada Allah Tuhan itu sendiri. Yesus Tuhan. Orang banyak datang pengaruh bilang Yesus itu Yesus itu adalah bukan Tuhan dan lain sebagainya. Jangan percaya, tetap fokus pada kebenaran firman Tuhan ini. Dia yang akan datang yang kedua kali. Makanya saya sering katakan kok di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, malaikat ngomong para murid dan orang Galilea, hai orang Galilea, orang Yudea, perhatikan itu. Dia Yesus yang terangkat ke surga. Dia akan datang yang kedua kali dengan cara yang sama, membuktikan bahwa dia itu Yesus Tuhan yang akan datang yang kedua kali. Banyak nabi boleh muncul dan sana sini mengklaim bahwa dia punya nabi hebat, tapi pada akhirnya semua akan datang melihat dia hanya satu yang datang di sana, Yesus Tuhan. Makanya jangan orang Kristen terus kemudian lari ke hati kalau masalah persoalan. Dan tetap teguh dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Yang berikut, bahwa kemudian Petrus tetap punya pengharapan kepada Tuhan yang terakhir sini. Yang tadi katakan, segera Yesus mengelukkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pada saat Petrus sudah tidak berdaya, dia tetap memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan. Tadi dia juga memang punya kelemahan, gagal fokus. Tapi pada saat dia jatuh, dia tidak minta pertolongan lain. Dia tahu dia jatuh di depan kaki Yesus, maka dia bilang begini, Yesus tolong, atau Tuhan tolong. Maka apa yang terjadi? Tuhan ulurkan tangan, menolong dia, memegang dia, dan Alkitab mencatat di sini bahwa bersama-sama dengan Yesus bersama dengan Petrus, ketika seketika itu mereka naik ke atas perahu. Luar biasa toh. Jatuh bangun dengan Tuhan. Apapun persoalan bencana, apapun tantangan, tidak boleh takut. Bersama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan begini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Lalu mereka itu siapa? Petrus dan Yesus melangkah di tengah badai. Karena apa? Petrus jatuh, tetapi dia tetap meminta pengharapan, pertolongan pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pegang tangan dia, bersama-sama pegang begini, melangkah di atas air, naik di atas perahu. Dan situlah orang mengakui betapa luar biasa. Pada saat badai gelombang tantangan hidup yang menimpa saya dan saudara apapun itu, pengharapan kita dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Dia mengulurkan tangan dan menolong saya dan saudara di saat kita tak berdaya. Atas asal begini, pertolongan kita hanya kepada Dia, jangan kepada yang lain. Minta pertolongan kepada Dia. Dia pada saat itu mengulurkan tangannya. Contoh, dia pegang Petrus punya tangan,
dan kemudian bersama dengan Petrus melangkah di atas air menuju ke perahu. Itu contoh tanda bahwa dia, Yesus Tuhan, tetap hadir dan sedia bagi saya dan saudara di tengah kesulitan dan tantangan banyak apapun. Dan saudara kekasih Tuhan, saya tidak akan berbicara lebih jauh, tapi di sini menunjukkan bahwa apa? Melangkah dengan Tuhan di tengah badai. Bahwa apa? Mulai dengan kita mengandalkan Tuhan, berdoa, baca firman, dengarkan firman, percayakan firman, percaya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang telah rela mati dia bagi saya dan saudara di atas kayu salib, terlalu mudah untuk menolong saya dan saudara. Kemudian bertindak dengan iman, kehidupan kita dibaharui terus, percaya dan terus mengalami perbaharuan hidup, dan kemudian terus fokus kepada Dia, tetap teguh dengan Dia, tetap terus berjalan apapun tentang persoalan, dan terus menaruh pengharapan pada Dia. Maka kita akan memperoleh lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita melewati badai dan gelombang ini. Baik, kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita mau berdoa. Kita berdoa, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Yesus Tuhan, Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan saudara. Dia sangat peduli di tengah badai dan gelombang, dan Dia memberi pertolongan pada waktu tepat, pada waktunya. Yang penting di sini saya dan saudara bisa melewati dan bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tengah badai, melewati badai. Tak kalau kita mulai hidup mengandalkan Dia, berdoa dengan sungguh-sungguh, berpengharapan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus percaya pada Tuhan, percaya akan firman-Nya, belajar akan firman, percaya, iman kita timbul kuat di situ. Di tengah badai kita melangkah, kita bisa mengalami perkara-perkara mujizat, dan kita pun menikmati lawatan Tuhan, fokus dan tetap teguh dengan Tuhan, dan pengharapan pada Tuhan. Walaupun kita bisa sebagai manusia jatuh bangun, tetapi kita tetap di dalam genggaman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa untuk bersyukur atas firman Tuhan yang luar biasa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami semua. Kiranya Tuhan firman ini menjadi berkat bagi kami, meneguhkan iman kami, menguatkan kami di tengah tantangan persoalan beban hidup. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa di saat kami melewati dan berada di awal Desember tahun 2021 dan menuju akhir tahun, itu satu luar biasa, satu perkara yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan sangat peduli menolong dan menyelamatkan kami dan membawa kami atas semua perkara yang sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang sangat indah dan sangat luar. Kiranya Tuhan semua yang telah disampaikan dengan keterbatasan hamba, tetapi Roh Kudus dengan sempurna menyempurnakan itu dalam setiap kehidupan pertemuan masing-masing, dan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan diberkatilah kami semua di dalam setiap hidup dan pergumulan kami masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini semua doa kami, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.